Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan rahmatnya. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas sebuah kisah tentang nafsu yang tersembunyi. Beberapa pakar sejarah Islam meriwayatkan sebuah kisah menarik, kisah Imam Ahmad bin Miskin, seorang ulama abad ketiga dari kota Basrah, Irak. Beliau bercerita, "Aku pernah diuji dengan kemiskinan pada tahun 219 Hijriah. Waktu itu aku sama sekali tidak memiliki apa-apa pun, sementara aku harus menafkahkan seorang istri dan seorang anak. Himpitan hebat rasa lapar terbiasa mengiringi hari-hari kami. Maka aku bertekad untuk menjual rumah dan pindah ke tempat lain. Aku pun berjalan mencari orang yang bersedia membeli rumahku. Bertemulah aku dengan sahabatku Abu Nas dan kuceritakan keadaanku. Lantas dia malah memberiku 2 lembar roti isi manisan dan berkata, 'Berikan makanan ini kepada keluargamu.' Di tengah perjalanan pulang, aku berselisihan dengan seorang wanita fakir bersama anaknya. Tatapannya jatuh di kedua lembar rotiku dengan nada yang sayu. Dia memohon, 'Wahai Tuan, anak yatim ini belum makan, tidak berdaya karena terlalu lama menahan rasa lapar yang menghimpit diri. Tolong berikan dia sesuatu yang boleh dia makan. Semoga Allah Ta'ala merahmati Tuhan.' Sementara itu, si anak menatapku tekun dengan tatapan yang tidak akan kulupakan sepanjang hayat. Tatapan matanya menghanyutkan fikiranku dalam khayalan ukhrawi, seolah-olah syurga turun ke bumi, menawarkan dirinya kepada siapapun yang ingin meminangnya. Dengan mahar mengenyangkan anak yatim, miskin dan ibunya ini, tanpa ragu sedikit pun, kuserahkan semua yang ada di tanganku. 'Ambillah, beri dia makan,' kataku pada si ibu. Demi Allah, padahal waktu itu tidak sesen pun dinar atau dirham yang aku miliki. Sementara di rumah, keluargaku sangat memerlukan makanan itu. Spontan, si ibu tidak dapat membendung air matanya, menangis, dan si kecil pun tersenyum indah bak purnama. Kutinggalkan mereka berdua dan kulanjutkan langkah kakiku, sementara beban hidup terus bergelut di pikiranku. Sejenak, kusandarkan tubuh ini pada sebuah dinding sambil terus memikirkan perancanganku untuk menjual rumah. Dalam keadaanku seperti itu, tiba-tiba Abu Nas dengan kegirangan mendatangiku. 'Hai Abu Muhammad, kenapa kau duduk di sini sementara limpahan harta sedang memenuhi rumahmu?' tanyanya. 'Masya Allah,' jawabku terkejut. 'Dari mana datangnya?' 'Tadi ada seorang lelaki datang dari Khurasan. Dia bertanya-tanya tentang ayahmu atau siapapun yang mempunyai hubungan kerabat dengannya. Dia membawa berduyun-duyun kendaraan barang dengan berisi harta,' ujarnya. Jadi tanyaku keheranan, 'Dia itu adalah saudagar kaya di Basrah ini. Kawan ayahmu, dulu ayahmu pernah memberikan kepadanya harta yang telah ia kumpulkan selama 30 tahun. Lantas dia rugi besar dan bangkrut. Semua hartanya musnah termasuk harta ayahnya. Lalu dia lari meninggalkan kota ini menuju Khurasan. Di sana keadaan ekonominya berangsur-angsur baik, bisnisnya meningkat dan berjaya. Kesulitan hidupnya perlahan-lahan pergi, berganti dengan limpahan kekayaan. Lantas dia kembali ke kota ini, ingin meminta maaf dan memohon keikhlasan ayahmu atau keluarganya atas kesalahannya yang lalu. Maka sekarang dia datang membawa seluruh harta hasil keuntungan perniagaannya yang telah dia kumpulkan selama 30 tahun berniaga, dan ingin berikan semuanya kepadamu, berharap ayahmu dan keluarganya berkenan memaafkannya.'
Ahmad bin Miskin melanjutkan ceritanya. Kalimah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meluncur dari lisanku. Sebagai bentuk syukur, segera ku cari wanita fakir dan anaknya tadi. Aku menyantuni dan menanggung hidup mereka seumur hidup. Aku pun terjun di dunia perniagaan seraya menyibukkan diri dengan kegiatan sosial, sedekah, memberi bantuan dan berbagai bentuk amal soleh. Adapun hartaku terus bertambah melimpah ruah tanpa berkurang. Tanpa sadar, aku merasa takjub dengan amal solehku. Aku merasa telah mengukir lembaran catatan malaikat dengan hiasan amal kebaikan. Ada semacam harapan pasti dalam diri bahwa namaku mungkin telah tertulis di sisi Allah dalam daftar orang-orang yang saleh. Suatu malam, aku tidur dan bermimpi. Aku lihat diriku tengah berhadapan dengan hari kiamat. Aku juga lihat manusia bagaikan berombak lautan. Aku juga lihat badan mereka membesar. Dosa-dosa pada hari itu berwujud dan berupa, dan setiap orang memikul dosa-dosa itu masing-masing di punggungnya. Bahkan aku melihat ada seorang pendosa yang memikul di punggungnya beban besar seukuran kota Basrah. Isinya hanyalah dosa-dosa dan hal-hal yang menghinakan. Kemudian timbangan amal pun ditegakkan dan tiba giliranku untuk perhitungan amal. Seluruh amal burukku diletakkan di salah satu sisi timbangan, sedangkan amal baikku di sisi timbangan yang lain. Ternyata amal burukku jauh lebih berat daripada amal baikku. Tapi ternyata perhitungan belum selesai. Mereka mulai meletakkan satu persatu berbagai jenis amal baik yang pernah kulakukan. Namun alangkah ruginya aku, ternyata di balik semua amal itu terdapat nafsu tersembunyi. Nafsu tersembunyi ini adalah ria, ingin dipuji, merasa bangga dengan amal solehku. Semua itu membuat amalku tak berharga. Lebih buruk lagi, ternyata tidak ada satupun amalku yang terlepas dari nafsu-nafsu itu. Aku pun putus asa. Aku yakin aku akan binasa. Aku tidak punya alasan lagi untuk selamat dari siksa neraka. Tiba-tiba aku terdengar suara, "Masihkah orang ini mempunyai amal baik?" "Masih," jawab suara yang lain. Aku pun menjadi tidak tentu, amal baikkah apakah gerangan ini? Aku berusaha melihatnya, ternyata itu hanyalah 2 lembaran roti isi manisan yang pernah kusedekahkan kepada wanita fakir dan anaknya. Habis sudah harapanku. Sekarang aku benar-benar yakin akan binasa sebinasa-binasanya. Bagaimana mungkin 2 lembar roti ini menyelamatkanku, sedangkan dulu aku pernah bersedekah 100 dinar sekali sedekah dan itu tidak berguna sedikit pun. Aku merasa benar-benar tertipu habis-habisan. Segera 2 lembar roti itu diletakkan di timbanganku. Tak kusangka, ternyata timbangan kebaikanku bergerak turun sedikit demi sedikit. Dan terus bergerak turun sehingga lebih berat sedikit dibandingkan timbangan keburukanku. Tidak sampai di situ, ternyata masih ada lagi amal baikku, yaitu berupa air mata wanita fakir itu yang mengalir saat aku berikan sedekah. Air mata tak terbendung yang mengalir kala tersentuh akan kebaikanku. Aku yang kala itu lebih mementingkan dia dan anaknya dibandingkan keluargaku. Sungguh tak terbayang saat air mata itu diletakkan, ternyata timbangan baikku semakin turun dan terus memberat. Hingga akhirnya aku mendengar suatu suara berkata, "Orang ini selamat dari siksa neraka." Sahabat berkah yang dirahmati Allah, masih adakah terselit dalam hati kita nafsu ingin dilihat hebat oleh orang lain pada ibadah dan amal-amal kita? Allahu Akbar. Aku memohon kepada hadirat Allah, Tuhan pemilik hari pembalasan, agar diriku, keturunanku, juga sahabat-sahabatku semua dijauhkan dari sifat dan juga amal dari nafsu yang tersembunyi. Amin ya rabbal alamin. Adapun kisah ini saya dapatkan sahabat berkah yang dirahmati Allah, ialah dari sumber tazkirah, telah kupetik dari kitab Kisah Tauladan. Sekian sahabat berkah yang dirahmati Allah.
Semoga kita diberi kefahaman untuk amal dan beroleh manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.